Pak Rohadi, saya sempat membaca tulisan Anda soal dampak ekonomi dari ini, termasuk Anda menyebutkan bahwa masuknya daging sapi dari India itu juga menjadi hal yang sebenarnya berbahaya. Seperti apa sebenarnya hal ini, Pak Rohadi? Jadi begini, pertama saya ingin melihat ke belakang sejarah bagaimana undang-undang kita, katakanlah yang tadinya menganut sistem maksimum security, karena kita menyadari bahwa maksimum security itu adalah berdasarkan country base. Jadi negara ini berbatasan antara semua itu untuk mencegah masuknya penyakit hewan menular dari negara lain dengan batasan negara. Karena apa? Kita sadari waktu itu bahwa negeri ini belum punya Siskeswanas, sistem kesehatan hewan nasional, dan belum memiliki otoritas veteriner. Sehingga pada saat perubahan Undang-Undang 6 tahun 67 di tahun 2009 menjadi Undang-Undang 18 2009, Siskeswanas ini belum ada. Dan pemerintah bersama DPR waktu itu mengusulkan bahwa terjadi perubahan dari country base menjadi zona base. Perdebatan itu ramai di RDPU dan kebetulan saya mengikuti di situ dan salah satu pengusul bahwa kita menolak zona base, kita menganut country base. Nah, apa yang terjadi? Ternyata waktu diundangkan country base itu berubah menjadi zona base dan ini berlanjut di Mahkamah Konstitusi yang pertama. Ini diusulkan oleh semua komunitas peternakan sapi dan itu berhasil akhirnya ditolak. Tapi di 2014 muncul lagi zona base ini dan kita somasi lagi di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua ini kalah. Dan kemudian muncul lagi ada turunannya dari kebijakan itu adalah kebijakan-kebijakan operasional menteri dan kementerian yang mengizinkan India masuk. Padahal India belum memiliki zona. Sehingga kita berpikir dengan kelonggaran kebijakan inilah yang menyebabkan peluang masuknya dari berbagai negara yang berpenyakit ke Indonesia. Itu yang mulai awalnya. India belum bebas PMK, Pak? Belum, zona pun tidak ada. Baik. Jadi kalau kita bicara kekhawatiran bahwa daging sapi atau sapi yang terinfeksi PMK ini karena dari impor, bisa kita juga sebut seperti itu? Dari impor ya, tapi dari India saya belum bisa meyakinkan karena belum ada declare dari pemerintah. Bisa saja itu dari Brazil, bisa saja dari negara-negara lain, dari apa namanya Malaysia, dari negara tetangga kita yang belum bebas penyakit dan lain sebagainya. Inilah yang diperintahkan Jokowi untuk mentrace penyebabnya, karena kita perlu itu. Saya kira itu. Dan sebenarnya butuh berapa lama, Pak? Karena sampai sekarang juga belum ada soal itu. Saya dengar sih sebetulnya tinggal bagaimana Pak Andi aja nih di DPR. Saya dengar katanya sudah ada, tapi nggak tahu ini. Pak Andi, Pak Akmal, coba kenapa lama untuk mencari tahu dari mana asalnya ini? Ya sebentar ini ada rapat dengan Menteri Pertanian ya, akan memastikan itu karena kan sebenarnya saya sepakat tadi dengan Pak bahwa ini import. Ini sebenarnya karena undang-undang kita juga yang berubah. Ini memang tentu DPR dan pemerintah ya. Sepakat tadi bahwa security ya, bahwa masalah country base ya Pak ya, bahwa yang ini menjadi harusnya patokan kita ya, bahwa keamanan kita gitu ya. Nah dan kita tahu dari data yang ada Mbak bahwa impor kita ya, importasi sapi ataupun produk hewan lainnya meningkat di tahun 2021 22%. 274.000 ton ya, dari sebelumnya 240.000 ton. Nilainya pun sekitar 15 triliun. Saya memang mencurigai dan menduga bahwa ya tentu virus ini dari luar. Tinggal kita memastikan ya setelah diperiksa di tracing ya, apakah memang dari India atau negara lain. Dan selama ini Komisi 4 sebenarnya Pak kita sudah menyampaikan bahwa kita sangat mewanti-wanti jangan sampai kita impor dari negara yang tidak bebas PMK. Ini sebenarnya sudah menjadi, dan kita minta nanti siapa yang bertanggung jawab. Jadi nggak boleh ada lapas cuci tangan gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab memberikan izin impor, siapa yang yang memastikan itu harus bertanggung jawab karena dampaknya bagi negara kita luar biasa. Dampak ekonominya, dampak pangan kita ya, ini luar biasa. Dan saya ingin juga mengatakan bahwa dengan adanya masalah kita kurangi impor dulu lah. Ya kita tracing dulu negara. Jadi Anda akan mendorong untuk kurangi impor ya? Atau memilih negara-negara mana yang punya potensi ada PMK untuk di stop dulu? Atau memaksimalkan sebenarnya ternak dalam negeri kita. Jadi selama ini kita melihat sebenarnya kita punya potensi dalam negeri. Tapi ini kan tidak ada sistem pembelian yang dari petani kita, sehingga
petani-petani kita ini mereka sangat susah untuk menjual produknya. Ya kan, Oke. ini yang jadi masalah. Jadi kita belum punya sistem yang kuat ya, yang menyambungkan antara hulu ke hilirnya ya. Oke. Jadi saya kira momentum ini kita gunakan juga untuk coba kita membenahi gitu ya. Mhm. Apalagi dengan adanya PMK ini tentu kesulitan para peternak kita ini untuk menjual ya, dan Mhm. tentu kita yakinkan kepada konsumen, pada masyarakat bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kesehatan kita ya, kecil sekali ya. Ini harus menjadi sehingga mereka tidak mengurangi Oke. untuk Ap tidak makan daging sapi ataupun daging yang lainnya gitu ya. Pak Rohadi, kalau kita bicara soal kerugian akibat dari ini, itu sebenarnya kerugiannya dari sisi apa saja, Pak, yang terjadi? Jadi tadi saya katakan bahwa pertama kerugian dari sisi ternak. Oke. Ternak itu walaupun sudah sembuh, Bu, produktivitasnya turun. Susu itu bisa 25%. Saya malah menyedihkan itu peternak sapi perah sebetulnya. Kalau di sapi potong terkena bisa di stamping out, masih ada harganya. Tapi di susu anaknya lahir lambat, kemudian produktivitasnya rendah. Yang kita cita-citakan untuk meningkatkan produksi sudah tidak ada. Makanya pilihan terbesar dari negara-negara lain itu melakukan stamping out, mengganti kepada peternak itu sehingga dia bisa merecovery bisnisnya. Ini yang menjadi persoalan kita yang paling utama untuk itu. Anda mendorong itu dilakukan oleh Kementerian Pertanian? Saya lihat kemarin itu Pak Menteri sudah mengatakan sangat baik. Cuman saya mengharapkan ada status yang diungkap. Karena Pak Menteri kan bilang selesaikan secara adat. Secara adat itu sulit operasionalnya untuk pemerintah mengganti uang di daerah. Oke. Jadi harapan kami itu ada status yang diungkap oleh katakanlah pemerintah pusat, kemudian ditindaklanjuti di daerah sehingga penggantian atau katakanlah dana tanggap darurat di daerah itu bisa dilakukan. Saya waktu itu mengusulkan di dalam satu diskusi dengan teman-teman di ISPI, kan ada dana yang disebut dengan desa korporasi sapi yang masih belum realisasi. Itu aja dipindah, nih Pak Andi, ini bisa tuh dana itu cukup besar, Oke. digeser menjadi dana tanggap darurat untuk mengganti sapi-sapi yang sekarang ini terkena wabah. Oke. Saya kira itu. Pak Rohadi, kan tidak semua sapi yang terjangkit PMK ini. Tapi dampaknya pada sapi yang tidak terjangkit seperti apa, Pak? Sebetulnya tidak ada dampak, yang penting adalah sistem transportasi kita atau Oke. mobilisasi kita yang harus dijaga. Contoh begini, Bu. Kita ini mengalami, kalau misalnya di negara-negara lain itu ada pembagian zona, ada pembagian kompartemen untuk transportasi ternak yang misalnya sehat di satu wilayah. Desa misalnya, di desa itu juga kan ada yang terbebas, tapi dia diawasi ketat dengan biosecurity-nya. Itu harusnya bisa keluar. Nah, sekarang ini di lockdown total, sehingga mengalami kerugian bisnis bagi petani itu sendiri. Sehingga di pasar-pasar itu yang tadi ditutup pun dia tetap berusaha menjual. Harusnya pemerintah itu dengan otoritas veteriner yang ada melakukan sistem kompartemen. Misalnya katakanlah di satu desa atau satu kecamatan yang kecil itu bisa keluar, itu diawasi, keluarnya bebas dia sehingga perdagangan itu tetap berjalan. Sekarang kan tidak, semua dilakukan lockdown total sehingga menimbulkan jalan-jalan tikus lari ke sana kemari. Nah, ini tidak terkontrol malah. Nah, ini yang membahayakan buat kita. Jadi banyak para peternak yang mengeluh, Pak, kami ini nggak bisa, kami sudah beli sapinya di sana, sudah harus masuk, hari raya kurban sudah akan datang, dan seterusnya banyak alasan. Sehingga mereka mengalami kerugian transportasi yang besar. Oke. Nah, ini harusnya diawasi dengan ketat, bagaimana sistem kompartemen yang diinisiasi oleh OIE pada saat flu burung yang lalu, itu bisa diterapkan juga di sini. Supaya kita bisa ekonomi tetap berjalan, peternaknya juga menguntungkan, tidak yang bebas, katakanlah yang bebas penyakit juga tidak mengalami kerugian. Sekarang misalnya dari NTT yang bebas, Bu, Ya. sulit masuk untuk ke Jawa. Tertahan di beberapa pelabuhan ya, pelabuhan Bali. Betul. Ada. Padahal kan dia bebas penyakit. Kalau bebas kan masuk ke sininya nggak ada masalah. Terus yang kedua misalnya yang sudah mau masuk ke RPH ditahan juga di perbatasan, nggak bisa. Padahal mau dipotong. Ini juga kan satu masalah tersendiri gitu. Ini yang di lapangannya gitu, Bu. Mungkin karena ada kekhawatiran bahwa ini tuh cepat sekali menyebar ketika misalnya. Betul. Nah, bagaimana Nah, itu kemudian Pak Rohadi? Disitulah otoritas veteriner dan biosecurity yang ketat. Pemerintah harus bekerja di situ karena ini tantangannya itu. saya Oke, kira. Pak Rohadi, kalau kita mau pulih dari PMK yang saat ini berada di Indonesia atau terjangkit di sejumlah hewan di Indonesia, berapa lama sih butuh proses untuk kita bersih lagi dari PMK ini? Itu semua tergantung kepada pembiayaan kita. Kalau slow down seperti yang dilakukan lalu, mungkin 100 tahun itu bisa terjadi di waktu kita yang lalu. Tapi sekarang kan sudah canggih mungkin, Bu, ya, autovetnya sudah ada, dananya cukup. Saya kira
tidak terlalu lama lah kalau kita semua disiplin melakukan kegiatan ini. Ya mudah-mudahan misalnya 5-10 tahun gitu bisa diselesaikan di kita ini. Jadi tetap lebih butuh sekitar 10 tahun ya untuk bersih? Kalau kita serius bisa lebih cepat. Oke. Kalau kita serius bisa lebih cepat. Oke, karena kita juga sudah mau masuk ke bulan Hari Raya Haji. Idul Adha begitu. Betul. Mungkinkah ini bisa diselesaikan dan masuk ke bulan ke Idul Adha ini, Pak? Saya tidak yakin. Kenapa? Karena tadi saya katakan banyak jalan tikus yang dilalui. Oke. Bahkan saya menyarankan untuk Idul Adha itu adalah virtual dilakukan. Kalau misalnya sulit mobilitas ternak, katakanlah misalnya orang-orang Jawa Barat sudah membeli sapi di Jawa Timur karena pusatnya Jawa Timur. Mereka memotong di sana dengan cara virtual, menggunakan Zoom seperti kita saat ini, dibagikan di pondok-pondok pesantren di sana. Tentu ini perlu ada fatwa lah dari teman-teman majelis ulama atau para ulama untuk bisa meyakinkan para doi ini. Jadi potensi harga melambung tinggi lagi, harga daging sapi terjadi nih, Pak? Saya kira belum tentu juga, karena konsumennya akan menurun, juga dia tidak akan membeli daging, misalnya juga produknya juga akan sulit di pasaran. Ya, bisa kita lihat nanti perjalanannya. Tapi bahwa sapi yang terinfeksi PMK itu tidak menular pada manusia, itu benar ya Pak Rohadi? Betul ya. Ini yang perlu juga ditenangkan kepada masyarakat. Baik, Pak Akmal, terakhir hari ini pertemuan Anda dengan Kementerian Pertanian besok ya Pak? Ya, Senin besok ya rapat. Oke, besok akan bertemu dengan Kementan, berarti sudah ada catatan-catatan penting ya untuk yang akan diusulkan kepada Kementerian Pertanian dari DPR. Terkait dengan menjelang Idul Adha, apa catatan penting bagi Kementerian Pertanian, Pak? Yang pertama tentu memastikan pasokan hewan kurban tersedia, yang bebas dari PMK tentunya. Oke. Sehingga masyarakat kita tidak ragu untuk membeli dan mengkonsumsi ya. Dan ketiga, saya sepakat tadi Pak Rohadi bahwa sistem harus ada keseimbangan ya. Satu sisi kita ada pencegahan penyakit, sisi lain sisi ekonominya gitu. Karena rakyat ini kan butuh makan juga, mereka ini kan ekonominya harus juga berjalan. Saya kira ini bisa menjadi usulan kami yang real ya nanti kepada pemerintah agar ini bisa seimbang. Ya, artinya langkah pencegahan ya, langkah-langkah aksi untuk PMK terjadi, tapi untuk juga yang memang tidak masuk dalam zona itu tetap juga bisa terjadi. Seperti adanya keluhan masyarakat ya dari NTT, NTB ya, sapinya tidak bisa masuk ke Pulau Jawa karena ada penutupan hewan keluar dan masuk Pulau Jawa. Jadi perlu dievaluasi gitu ya, tentu dengan pengawasan ketat sehingga tidak menjadi tidak menjadi faktor untuk penyebab tersebarnya PMK. Yang kedua, kita evaluasi importasi kita gitu ya. Ini harus ada yang jelas ya bahwa selama ini kita menolak sabar dengan Pak Rohadi tadi bahwa country base ya, kalau perlu undang-undang kita ini kita usulkan dirubah Pak Rohadi. Di DPR saya kira nanti kami akan mengusulkan undang-undang ini kan DPR tapi bukan di zaman kami ya. Ini perlu dirubah kalau memang ini mengancam daripada biosecurity kita ya ataupun keselamatan daripada pangan kita, saya kira kita semua sepakat itu. Oke, kita lihat bagaimana dorongan. Iya, langkah darurat ya, saya sepakat tadi ada anggaran darurat cepat. Kalau memang berdampak bagi masyarakat kecil, saya kira sewajarnya pemerintah, apakah pusat atau kabupaten untuk membeli tadi ya, membeli ternak yang terdampak PMK. Ya kan? Sehingga masyarakat kita tidak mengalami kerugian yang besar. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, nanti kita lihat bagaimana dorongan yang dilakukan oleh DPR kepada Kementerian Pertanian untuk segera menyelesaikan masalah ini, karena sekali lagi ini kerugian yang diakibatkan oleh PMK ini tidak hanya bagi petani ternak, tapi juga semua terdampak, supply chain terdampak dan lain sebagainya. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak Rohadi Tawaf, Dewan Pakar DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, dan juga terima kasih Pak Andi Akmal Pasludin, anggota Komisi 4 DPR RI. Kita lihat perkembangan selanjutnya dari kasus PMK di Indonesia.